Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Market Today bersama saya Rama Soekarta. Pemirsa, sektor logistik Indonesia di tahun 2026 ini berada pada titik krusial, di mana efisiensi transportasi dan pergudangan menjadi penentu utama daya saing ekonomi nasional di tengah tensi geopolitik global yang belum mereda. Meskipun sempat dibayangi kekhawatiran perang dagang dan kebijakan tarif Amerika Serikat, arus perdagangan dunia nyatanya terbukti lebih resilient, memicu optimisme pertumbuhan volume kargo dan ekspansi infrastruktur pelabuhan di sepanjang tahun ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami adalah CEO PT Samudra Indonesia, Bapak Bani Maulana Mulia. Halo, selamat pagi Pak Bani, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Pak Bani, kita langsung update terkait dengan dunia logistik ya Pak. Sudah 2 bulan kita memasuki tahun 2026, bagaimana sejauh ini Bapak memandang kinerja industri logistik kita Pak? Sepanjang 2 bulan ini so far so good ya. Walaupun mungkin startnya tidak terlalu kencang sih di awal-awal kita bisa lihat Januari year on year-nya cukup baik, relatively stabil dibandingkan tahun lalu. Tapi kita expect tahun 2026 mudah-mudahan masih bisa ada potensi pertumbuhan. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa di 2 bulan pertama sebenarnya awalnya tidak begitu kencang. Boleh dijelaskan Pak, elaborasi seperti apa maksudnya tidak begitu kencang? Ya, maksudnya di Januarinya kita bisa lihat volume Januari dibandingkan tahun lalu relatively stabil, artinya tidak jauh lebih besar dibandingkan awal tahun 2025. Okay. Tapi ini juga memang masih sesuai dengan perencanaan dan ekspektasi gitu. Jadi sedangkan di 2026 tentu kita menargetkan seharusnya bisa ada pertumbuhan volume nantinya. Baik, Pak Bani, kalau kita lihat ke belakangnya di tahun 2025, ini kan sering disebut sebagai tahun penyesuaian ulang bagi industri logistik global. Tapi kalau dari kacamata Anda, Pak Bani, bagaimana evaluasi industri logistik sepanjang tahun 2025, khususnya di Asia Tenggara dan juga di Indonesia? Evaluasinya seperti apa, Pak? Sangat positif ya, 2025 itu tahun yang hasilnya jauh lebih baik daripada anggaran sebelumnya atau yang direncanakan dan diperkirakan. Salah satu contoh untuk Asia Tenggara itu pusat atau hub terbesar bagi Asia Tenggara adalah Singapura. Dan pelabuhan Singapura itu secara throughput, volume di sepanjang tahun 2025 itu record breaking. Jadi di atas 40 juta TEUs. Jadi mengalahkan volume-volume sebelumnya. Artinya pertumbuhan ada di sana dan itu lebih baik daripada perkiraan sebelumnya. Baik, Pak Bani, salah satu isu besar yang kita ketahui di tahun 2025 lalu yang juga ini bukan cuma tentang dunia logistik saja yang terpengaruh, tapi juga ada banyak sekali bidang-bidang perekonomian lainnya yang terpengaruh juga dan juga berlanjut hingga 2026, ini adalah tentang kembali menguatnya proteksionisme termasuk ancaman tarif dari pemerintahan Amerika Serikat. Nah, menurut Pak Bani, ini seberapa besar sebenarnya sentimen ini mempengaruhi keputusan dari pelaku logistik dan juga pelayaran dalam merencanakan rute maupun kapasitasnya, Pak? Ya, sebenarnya merencanakan rute dan kapasitas bagi perusahaan pelayaran itu memang harus selalu siap menyesuaikan dengan perubahan, harus selalu punya fleksibilitas yang tinggi. Nah, proteksionisme secara ide besar tentu bukan hal yang positif bagi perdagangan global. Itu berarti kan anti perdagangan gitu ya. Nah, namun mungkin proteksionisme itu jurus-jurus yang dipakai oleh beberapa negara untuk buying time. Buying time sebentar, menata ulang kekuatan masing-masing. Jadi seperti mungkin Amerika Serikat contohnya dengan melakukan proteksionisme melalui tarif-tarif itu sebenarnya ingin menambah investment di dalam Amerika, menambah pabrik, menambah lapangan pekerjaan, menambah investasi dari perusahaan-perusahaan besar agar paling tidak men-shift beberapa kapasitasnya ke dalam negerinya dia. Tapi nanti ujung-ujungnya akan dibuka lagi dan akan ada perdagangan tuh volumenya akan tumbuh lagi. Karena nggak bisa ditutup dengan proteksionisme. Sama juga untuk di Indonesia pun negara-negara di sekitar Asia Tenggara, kalau jurusnya semua negara ditutup dengan proteksionisme, menurut saya tidak akan sustainable gitu. Karena tetap harus kita saling membutuhkan perdagangan antara negara lain gitu. Baik, jadi memang proteksionisme ini bisa dibilang adalah sebagai buying time dan pada ujung-ujungnya nanti sebenarnya
istilahnya we need each other ya Pak. Kita We tidak will bisa. need each other dan menurut saya realita itu pasti disadari oleh seluruh operator pelayaran di dunia. Jadi nggak apa-apa, kita tahu tidak akan berhenti, tidak mungkin akan berhenti sehingga itu yang juga terjadi terbukti bahwa semua perusahaan pelayaran tidak ada yang berhenti menambah kapasitas. Pemesanan kapal sampai sekarang masih tinggi, kita masih ngantri gitu ya kalau mau beli kapal baru. Artinya masih ada optimisme dari semua pemain bahwa volume ada di sana, perdagangan akan tetap terjadi. Baik, Pak Bani, kalau kita lihat terkait dengan proteksionisme yang pada tahun 2025 ini juga menjadi perbincangan di banyak bidang, ini kita tidak bisa tidak membicarakan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau China seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara soal arus perdagangan, apakah Samudra Indonesia ini melihat ada perubahan yang signifikan Pak pada volume ekspor ke China dan juga atau ke Amerika Serikat pada tahun 2025 yang lalu? Ya, memang ada perubahan. Buktinya bahwa setelah tarif baru diterapkan, volume dari China ke US itu menurun. Tapi secara total, volume ekspor atau output dari China ke dunia itu naik. Jadi tetap volume dari China keluar ke negara-negara lain. Misalnya ke Eropa naik, ke negara-negara Asia yang lain juga naik. Jadi artinya China tidak bisa dihentikan sih ternyata. Hanya shifting tadinya ke destination US bisa ke destination lain yang tumbuh. Dan secara total justru volume atau kinerja dari perdagangan China di 2025 bagus. Jadi bagi China membuktikan mereka kuat gitu. Oke, nah kita juga kan terkait dengan adanya pada saat itu ya Pak, ketika ada perang dagang dan lain sebagainya, banyak juga para ekonom, para ahli yang berbicara tentang adanya pergeseran kita memperluas hubungan dagang kita. Apakah Samudra Indonesia juga melihat adanya relokasi arus barang ke pasar alternatif Pak? Misalkan intra-ASEAN atau misalkan ke Amerika Latin atau Timur Tengah, India dan lain sebagainya. Apakah ada perubahan juga di daerah situ Pak? Pasti. Itu memang yang terjadi yang saya katakan di data sebelumnya bahwa total output dari China tetap tumbuh bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, tapi turunnya hanya yang directly ke United States. Tapi ke negara-negara lain kan tumbuh. Berarti kan ada shifting, termasuk di Asia Tenggara. Kita lihat sendiri di sini banyak sekali kita bisa merasakan sehari-hari banyak produk-produk di dalam negeri yang aslinya atau datangnya dari China juga, apakah itu mobil, semakin banyak mobil, apakah itu juga produk-produk konsumen yang sehari-hari consumer goods, kita juga bisa lihat ada di pasar kita. Jadi di pasar-pasar dunia lain pun seperti itu, bahwa produk China itu memang tetap tersebar masuk ke berbagai pasar di dunia ya. Iya. Kita masih berbicara tentang tahun 2025 Pak Bani. Ini juga bukan tahun yang mudah bagi banyak orang, bagi banyak bidang seperti itu ya Pak. Ada banyak sekali challenge-nya kita ketahui dan kita follow selama tahun 2025. Tapi justru sektor transportasi barang dan pergudangan seperti yang tadi Bapak bilang juga mencatat pertumbuhan di tahun 2025. Menurut Pak Bani sebenarnya apa faktor utama yang menopang pertumbuhan ini Pak? Di antara sektor-sektor yang lain ini tergerus justru pergudangan, transportasi barang justru mencatat pertumbuhan. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa tahun 2025 itu banyak challenge di perekonomian, termasuk juga ada impact terhadap domestic economy kita, di mana mungkin bisa terasa buying power itu melemah. Yeah. Meskipun demikian, kita juga sadar bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat besar, sangat kuat domestiknya, sehingga resiliensinya memang tinggi. Jadi tetap berjalan, tetap ada kebutuhan perdagangan. Ini yang disadari dan fakta bagi operator logistik itu ya kuncinya ketika kita beroperasi dengan efisien, kita tetap bekerja. Kita nggak mungkin tidak ada pekerjaan gitu. Tapi kita harus bisa lebih efisien. Oke. Dan kita juga harus bisa cermat melihat peluang-peluang di pergeserannya kemana. Di tempat lain, di sebelah mana yang memang volumenya bisa memberikan margin lebih baik juga. Nah itu juga harus kita cermati. Itu yang menurut saya menjadi kunci bagi perusahaan logistik. Satu, efisien. Kedua, kita tidak bisa stuck hanya di rute tertentu saja. Kita harus bisa gampang untuk berpindah, menyesuaikan dengan permintaan yang ada gitu. Oke, tadi menarik ya tentang
lebih efisien, menjalankan semua lebih efisien dan juga tentang mencari peluang. Nah, menurut Pak Bani sebenarnya ada peluang apa sih yang bisa dipetik dari semua challenge di tahun 2025 ini, Pak? Ya tadi kan, kalau ada satu yang ditutup, maka nanti dia akan mencari jalan lain gitu ya. Misalnya yang tadi kargo ke Amerika menjadi lebih mahal, akhirnya belok ke negara-negara lain. Itu kan peluang. Jadi kan ada jalur-jalur baru yang harus dilayani. Nah, sama juga di 2025 banyak peluang itu. Ada pelabuhan-pelabuhan kita yang kapasitasnya terbatas, tidak cukup. Tapi volume kargonya sebenarnya ada. Nah, ini kan bisa ditambah pelayanannya atau pindah melalui pelabuhan lain. Hal-hal seperti ini sebenarnya PR-PR yang never ending di Indonesia. Karena kita itu diberkahi dengan pasar yang besar, populasi yang besar, sehingga sebenarnya meskipun jauh dari potensi utamanya, tapi masih banyak PR untuk dikerjakan. Masih perlu pelabuhan baru, masih perlu kapasitas baru, daya angkut yang ditambah gitu. Sehingga sebenarnya Indonesia itu tanpa perlu proteksionisme, kita memang banyak PR internal untuk menambah kapasitas negara kita gitu. Oke, Pak Bani masih ada banyak hal yang akan kita diskusikan ya Pak. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama CEO PT Samudra Indonesia, Bapak Bani Maulana Mulia. Pak Bani, tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana sebenarnya situasi di tahun 2025, tahun lalu tantangannya seperti apa, peluang-peluang yang bisa kita petik. Sekarang kita melihat ke tahun 2026, Pak. Tahun kuda api seperti itu ya, seperti yang kita rayakan pada Imlek kemarin. Dalam menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan ini, Pak, strategi utama apa yang sudah disiapkan oleh PT Samudra Indonesia? Tentunya kita menambah kapasitas tetap. Jadi tadi saya bilang kuncinya ada dua, satu efisiensi, dua fleksibilitas. Efisiensi itu tidak hanya dicapai dengan berdiam diri, kita harus invest alat kerja yang lebih baik. Jadi kita membangun, memesan, dan selalu melakukan peremajaan terhadap alat kerja kita, yang utama tentunya kapal, dan juga alat-alat bongkar muat di pelabuhan. Itu diganti dengan yang teknologinya lebih baru, sehingga efisiensinya bisa dicapai lebih tinggi, produktivitasnya juga, kapasitas angkutnya lebih besar, namun dengan konsumsi bahan bakar yang lebih murah. Nah, ini terus-menerus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan margin yang lebih baik gitu di tengah kemungkinan fluktuasi dari freight rate. Jadi freight rate bisa berfluktuasi, tapi kalau cost kita bisa terus menjadi faktor yang kita jaga, maka insya Allah kita bisa mendapatkan kinerja yang baik gitu. Nah itu daya saingnya ada di sana juga. Nah, baik, saya juga baca bahwa sebenarnya PT Samudra Indonesia ini baru saja membeli kapal ya Pak akhir tahun 2025 yang lalu, kapal yang modern seperti itu, yang juga sudah memenuhi standar untuk trade ke Eropa seperti itu. Apa juga ini juga bagian dari strategi korporasi untuk tahun 2026, mungkin akan ada ekspansi dan lain sebagainya, Pak, bisa dijelaskan? Ya betul, sebenarnya bukan baru tahun lalu atau setiap tahun kita selama ini tetap menganggarkan membeli kapal, karena beli kapal itu kan nggak bisa 1-2 bulan. Nah, prosesnya apalagi kalau kapal kita bangun baru, prosesnya bisa hampir 1 tahun gitu. Jadi kita terus-menerus menambah kapasitas kapal yang baru, yang lebih besar, dan tentu tadi yang teknologinya lebih tinggi, dan memang betul requirement dari teknologi maupun faktor-faktor efisiensi dan sustainability di kapal itu lebih tinggi di market Eropa. Dan terbukti sekarang kita sudah punya lebih dari kira-kira 4-5 unit yang bisa kita operasikan di market Eropa, walaupun saat ini hanya sampai 2 unit yang kita lakukan di servis Eropa, intra Eropa ya. Artinya kalau kita bisa beroperasi di sana, di market lain pasti bisa gitu. Karena memang itu adalah market yang punya restriction dan requirement yang paling tinggi. Artinya juga lebih premium kan. Gitu. Ya. Ini sebenarnya menarik ya Pak tentang sustainability tadi di Eropa. Kalau yang di Eropa sudah masuk, semuanya most likely juga masuk seperti itu ya. Sebenarnya kalau Pak Bani sendiri melihat ada pergeseran tren apa sih Pak di dunia logistik dari beberapa tahun sebelumnya sampai sekarang di titik kita saat ini 2026? Ya sebenarnya memang sebagaimana kita ketahui, penerapan syarat IMO yang harusnya lebih cepat itu kan akhirnya tertunda nih. Artinya implementasi dari persyaratan yang tinggi itu tidak akan dipaksakan lebih cepat.
Artinya masih punya banyak waktu lagi bagi perusahaan-perusahaan pelayaran untuk melakukan peremajaan dengan kapal-kapal yang spesifikasinya lebih tinggi. Tapi ini tidak menghentikan rencana dan juga action penambahan pembuatan kapal-kapal baru dari semua perusahaan pelayaran seperti kami juga. Buktinya yaitu kalau kita mau beli kapal sekarang nggak available, harus inden gitu istilahnya ya, atau kita tunggu sampai slotnya bisa kosong, atau kita tunggu delivery di tahun 2027 atau 2028. Artinya demand terhadap kapal baru dengan spesifikasi dan teknologi yang lebih tinggi itu tetap tinggi despite kondisi yang ada slowdown dari penerapan requirement yang lebih tinggi. Jadi artinya pasar tetap percaya bahwa masa depan kita itu adalah masa depan yang harus dihadapi dengan cara atau transportasi yang lebih sustainable. Oke, nah kita juga mengetahui kalau di tahun 2026 ini SMDR punya capex yang cukup tinggi ya Pak, sekitar 3 triliun rupiah. Itu boleh dijelaskan Pak, untuk apa saja sih capexnya? Capex terbesarnya sebenarnya di pembangunan pelabuhan. Kami sedang dalam proses membangun terminal peti kemas di Patimban. Menjadi nantinya pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi penduduk yang paling besar di seluruh Pulau Jawa sebenarnya kan. Artinya sebagai market sangat besar, sebagai pusat industri juga tidak kecil. Nah, namun pelabuhan utama yang menopang Jawa Barat selama ini selalu masih melalui Jakarta dan atau Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga kami sangat excited menambah kapasitas pelabuhan di Jawa, terutama melalui pelabuhan Patimban, itu akan bisa selain meningkatkan output produktivitas dari Jawa Barat sendiri, juga mengurai kemacetan yang datang ke barat dan ke timur, ke Jakarta maupun ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga semuanya bisa lebih lancar. Ketika lebih lancar, semoga volume juga akan bertambah naik. Nah, ini adalah porsi capex terbesar kita. Kita sedang membangun alat-alat bongkar muat yang baru untuk pelabuhan peti kemas di Patimban. Di Patimban, rencananya 2026 selesai? 2026 ini kita sudah beroperasi dengan menggunakan alat harbor mobile crane, artinya crane yang menggunakan bisa berpindah-pindah gitu ya. Jadi mobile, tidak fix di sana karena kita masih menunggu pemesanan crane-crane baru yang akan dipasang di sana. Nah, jadi akhir 2026 crane-crane baru akan terpasang. Dan sekarang kita menggunakan mobile crane dulu. Jadi udah beroperasi, tapi nanti yang fullnya itu sampai akhir 2026. Oke, selain Patimban ini apakah ada rencana ekspansi lain Pak? Seperti apa sih sebenarnya ekspansi Samudra Indonesia di 2026? Karena saya yakin selain tahun lalu juga kapal, tadi seperti yang Bapak bilang setiap tahun mungkin dianggarkan. Patimban, apa lagi nih gebrakan di tahun 2026 ini? Seperti tadi saya bilang, di Indonesia itu alhamdulillah kita banyak PR, banyak potensi. Di Indonesia sendiri kita bangun pelabuhan, tentunya pelabuhan nggak mungkin cuma satu kebutuhannya, pasti banyak lokasi-lokasi lain yang kita kejar untuk bisa ada pelabuhan baru yang lebih produktif. Kita juga perlu tambahan galangan kapal, apalagi sekarang ada sentimen bahwa pemerintah sangat menyadari itu dan akan mendukung para pemain galangan kapal di Indonesia dengan memberikan insentif dan kebijakan yang lebih baik lagi agar kita bisa bersaing kepada pemain-pemain di luar Indonesia. 3, kita juga perlu masih menambah kapal-kapal untuk bisa melayani kapal pasar domestik Indonesia, itu sangat besar. Tapi untuk Samudra sendiri, kami memang tidak hanya fokus ke satu market. Kita tidak hanya fokus ke pasar di Indonesia saja, kita juga memang sangat penting bekerja di luar Indonesia. Nah, untuk bisa bekerja atau bertumbuh dengan volume di luar Indonesia, kita masih membutuhkan kapal-kapal baru. Nah, itu yang sedang kita bangun. Capex kita juga dialokasikan, ada beberapa kapal yang kami pesan di China sekarang, sekian kapal peti kemas dan kapal tanker. Dan kita juga mengalokasikan beberapa kapal yang kita akan beli untuk pasar domestik di Jepang. Ini di mana kita juga baru set up anak perusahaan dan kemitraan di Jepang. Oke, nanti ekspansinya ke rute mana lagi nih Pak di luar negeri? Saat ini yang paling baru di Jepang, untuk domestik Jepang, dan yang sedang kita pelajari mengkoneksikan
Jepang dan sekitarnya di Asia Timur gitu. Jadi Jepang, Korea, China dan sebagainya. Ya. Oke. Dan Eropa pastinya tadi karena kita sudah Eropa kita udah operasi ya, dan tentunya nantinya ditambah lagi. Ya. Oke, tadi Bapak sudah berbicara sedikit tentang galangan kapal Pak dari sisi infrastruktur. Bagaimana Pak Bani melihat arah pengembangan kapasitas pelabuhan dan galangan kapal yang tengah atau akan dilakukan? Ya seperti tadi saya bilang, saat ini saja bagi kapal-kapal yang ada di Armada Samudra Indonesia yang kalau memang dia bekerjanya di luar Indonesia, wajar kalau dia harus docking di tempat-tempat tersebut. Tapi ada kapal yang kita operasikan sebenarnya di domestik Indonesia, ketika docking, itu harus pergi ke China untuk melakukan docking. Atau dia harus pergi ke Malaysia atau ke Singapura. Padahal kalau ada kapasitasnya di dalam negeri, kita tidak perlu keluar negeri gitu. Nah ini yang mendorong kita bahwa kita perlu lebih banyak lagi galangan kapal di Indonesia. Ngapain kita pergi jauh-jauh ke negara orang kalau kapalnya dibutuhkan di domestik. Nah ini yang kesadaran ini yang kita push. Tentunya bukan Samudra Indonesia sendiri, investment dari semua yang membangun kapasitas galangan kapal di dalam negeri. Nah ini sangat dibutuhkan gitu. Oke, nah kita juga kalau kita melihat ke depan Pak Bani, apa sebenarnya satu hal krusial yang menurut Anda harus segera dibenahi agar industri logistik di Indonesia ini benar-benar siap bersaing di tahun 2026 Pak? Ya kalau gampangnya kita kan Pak Presiden kemarin juga pernah memberikan contoh bahwa Indonesia bisa menyontek dengan bangga gitu ya. Waktu cerita Danantara atau Sovereign Wealth Fund. Artinya banyak best practices di negeri lain, di negara-negara tetangga yang bisa kita contek. Nah, kalau tidak usah jauh-jauh, kita contek Vietnam, kita contek Malaysia, kita contek Singapura. Mereka semua relatifly sudah memiliki produktivitas pelabuhan dan logistik yang lebih baik daripada Indonesia. Dan ini belajarnya nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi kalau kita lakukan itu, dan kebanyakan juga yang melakukan itu private sector. Dan ini juga saya pikir ada angin segar dari pemerintah yang memberikan peluang lebih banyak kepada private sector untuk bisa berkreasi lebih banyak agar bisa mengejar produktivitas dan akhirnya ujung-ujungnya menekan cost logistik untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi buat Indonesia. Baik, pasti kita berharap agar pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari negara-negara tetangga ini bisa membawa manfaat juga bagi industri logistik di Indonesia, bukan cuma untuk Samudra Indonesia pastinya, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Terima kasih CEO Samudra Indonesia Bapak Bani Mulya sudah berkenan mampir nih ke Berita Satu dan juga BTV Pak. Kita belajar banyak dan juga kita pastinya berharap agar tadi industri logistik di Indonesia dapat terus maju di tahun 2026. Terima kasih Bapak dan pemirsa. Dialog tadi sekaligus menutup program Investor Market Today pada hari ini. Saya Rama Soekarta atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30 pagi di BTV dan Berita Satu, bersatu menginspirasi.